Selamat pagi. Pagi, Pak. Luar biasa. Bagaimana kabarnya? Sehat, luar biasa, tetap semangat. Sekali lagi, bagaimana kabarnya? Sehat, luar biasa, tetap semangat. Oke, semangatnya luar biasa pagi-pagi. Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya mari kita serahkan kita ke hadirat Tuhan. Siapa petugas kita? Siapa silakan. Baik teman-teman, pada sekalian berdoa. Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, kemudian mengucap syukur Bapa atas pertolongan dari Tuhan dan sekolah ini. Semoga pada Tuhan biar kami dan Engkau belajar dan mengajar kami, dan Engkau selalu bersama kami dan kami dapat belajar dengan baik. Bapa yang baik, hanya doa ini kami berkami. Kami katakan dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Agresia Nazara. Hadir Pak. Billy. Bunga. Hadir Pak. Dewi. Hadir Pak. Erianti. Hadir Pak. Bilisati. Oke. Berarti sudah pas kita 26 orang ya. Baik, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita, masih ingat kesepakatan kelas? Masih. Apa saja aturan yang pertama yang sudah kita buat dalam kelas kita? Yang pertama, menghormati perbedaan dengan kesepakatan kelas kita. Paham? Sebelum saya masuk ke tujuan pembelajaran atau ke awal pembelajaran kita kembali, apakah anak-anak kami masih mengingat materi kita pada minggu lalu? Ada masih mengingat? Ya, Pak. Oke, silakan. Materi yang dibahas minggu lalu yaitu dasar Pancasila sebagai ideologi negara dan kehidupan berbangsa di Indonesia. Jelaskan konsep 5 dasar Pancasila menjadi ideologi, panduan dan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam bernegara sesuai dengan sila Pancasila, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk cakep. Aku silakan dulu, Kak. Oke, silakan. Jadi Pak, kedudukan dan fungsi Pancasila ideologi bangsa dan negara Indonesia yang sudah kita pelajari yaitu sebagai pedoman bagi individu, masyarakat atau bangsa untuk berpikir, melangkah dan bertindak. Salah satu contohnya bisa saya ambil pada musyawarah. Di dalam mengambil keputusan itu tidak berdasarkan individu, melainkan harus berdasarkan keputusan bersama. Dan hal ini sangat erat kaitannya pada sila yang keempat. Oke, terima kasih. Baik, kita masuk pada tujuan pembelajaran atau judul baru yang akan kita pelajari, yaitu adalah Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini lanjutan dari materi minggu lalu. Kalau materi minggu lalu mengajarkan tentang pandangan hidup bangsa, sekarang penerapannya Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kalau kita baca Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah dasar negara dan pandangan bangsa Indonesia yang terdiri dari sila Pancasila, tetap berpedoman pada Pancasila. Kalau kita lihat pada sila pertama, ia mengatakan kalau kita berpedoman pada sila ketuhanan yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya nilai ketuhanan itu yang paling dijunjung tinggi. Itu kenapa berada di tengah atau dilambangkan dengan bintang. Itu dia bintang, dilambangkan dengan bintang. Apa poin yang kedua? Mempercayai dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kita punya agama, kita punya kepercayaan, berarti kita mengikuti kepercayaan sesuai dengan yang kita yakini. Dan berikutnya, tanpa menghasut orang lain mengikuti agama kita. Tetapi apa? Toleransi. Itu yang harus kita kuatkan. Poin yang kedua, kalau kita berbicara pada sila kedua, itu dilambangkan dengan mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Saling tolong menolong. Orang yang membutuhkan, mari kita saling tolong menolong. Itu ya. Poin yang ketiga,
nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, menghormati berikutnya nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemujawatan perwakilan, dilambangkan dengan banteng yang namanya kita kuat. Yang istilah katanya dalam logam masyarakat, setiap manusia di Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Bahwasanya dalam kita menjalani kehidupan, kita sama-sama bisa menjalani sesuai dengan apa hukum yang sudah diberikan dan sudah ditetapkan di negara Indonesia. Hak untuk hidup, menjalani hidup, menaati aturan tanpa membeda-bedakan. Itu sila keempat. Dan dalam sistem demokrasi kita diberikan kebebasan untuk memilih dan untuk dipilih. Itu dia. Berikutnya yang terakhir mengajarkan nilai-nilai keadilan. Nilai-nilai keadilan seperti apa? Mencerminkan sikap, suasana kekeluargaan dan gotong royong, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Ketika kita menolong si A, berarti kita menolong si B. Atau contohnya ketika kita menolong si Gerni, jangan istilahnya kita juga harus menolong si Maria. Itu namanya keadilan. Jangan membeda-bedakan manusia. Itu yang diharapkan pada sila kelima. Baik, sebelum kita lebih dalam membahas materi, saya ada sebuah video pembelajaran yang mengajarkan tentang dasar 5 Pancasila berdasarkan materi yang kita pelajari. Ini adalah dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Mari kita saksikan, mari kita perhatikan, nanti kita buat diskusi kelompok untuk pembahasan materi berdasarkan.
barusan? Ada? Ada. Kenapa perlu? Baru 10 menit kita nonton video. Halo. Hai. Silakan berdiri. Saya buat sedikit games kecil-kecilan, yaitu tentang tangga nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sudah belajar itu kan? Sudah. Mari kita pakai tingkatan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do dari tingkat 1. Semakin naik tingkat semakin cepat. Bisa kita mulai? Bisa. Untuk kelompok do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke, kita mulai ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ayo semangat lagi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke, kita mulai dari awal. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 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 Gimana? Semangat? Semangat! Oke, saya yakin dan percaya mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa kita mulai. Silahkan duduk kembali. Silahkan bentuk kelompoknya sekarang kita sesuai dengan yang barusan kita tonton barusan. Silahkan diskusikan dengan teman sekelompokmu apa yang bisa kita ambil makna dari video barusan. Itu sudah saya kasih tugas masing-masing. Itu ada untuk kelompok 1 sila pertama, kelompok 2 sila kedua, kelompok 3 sila ketiga, kelompok 4 sila keempat. Karena kita hanya 4 kelompok, berarti sampai sila keempat saja. Jadi silakan diskusikan masing-masing apa yang bisa kita jadikan topik pembelajaran kita dari video yang kita barusan kita saksikan bersama. Silakan dikerjakan. Terserah nggak ya? Terserah mau bentuk kayak gini atau panjang apa? Boleh terserah mana yang mau pilih atau landscape atau landscape dengan buat atau panjang. Nama? Jadi kayak gini. Seperti yang saya jelaskan di pertama dulu buat nama kelompok berapa kali semua jadi bersama kelompok kalian. Setelah kalian itu sesuai dengan video yang kita baru tonton tadi, kalian tulis apa yang hal yang kita dapatkan. Aman kan? Baik, bagaimana? Sudah? Sudah. Silakan dipresentasikan kepada kita. Sesuai video yang telah kami tonton barusan. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 1 memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Saktika Zaluku, teman saya Mahir Lase, Hasnabia, Selvi Zaluku, Fabius Barubu, Artanus Pangawai. Kasus yang kami ambil pada sila pertama tentang petualangan Marisa, yaitu tentang kasus di sekolah ada seorang siswa yang berbeda agama dari mayoritas siswanya. Suatu hari, siswa tersebut merasa kurang nyaman karena ada beberapa teman yang tidak menghargai ibadahnya. Bagaimana seharusnya teman-teman yang lain bersikap dengan nilai-nilai Pancasila? Jadi yang dimaksud dari sila pertama ini yaitu teman-temannya harus menghormati perbedaan agama dan memberikan dukungan tanpa diskriminasi. Sesuai dengan sila pertama, semua orang berhak untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Menjaga toleransi dengan cara menghormati waktu dan tempat ibadat teman yang berbeda agama. Baik, itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Kalau pertanyaan dari kelompok untuk kelompok 1, kalau ada yang masih bingung, oke silakan dari kelompok 2. Baik, dari kelompok 2 memulai pada kelompok 1, bagaimana menjelaskan perbedaan agama?
Oke, ada yang bisa jawab dari kelompok 1 perbedaan agama antara yang berbeda agama satu dengan yang lain? Silakan. Ya, Selvi, silakan dari kelompok 1. Itu menjaga toleransi dengan cara menghormati waktu dan tempat ibadah. Presentasi kami dari kelompok 1. Dari kelompok 1, mari kita tepuk tangan. Oke, silakan kepada kelompok 2. Kami dari kelompok 2, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami telah menyaksikan video yang telah ditampilkan oleh Bapak tadi. Kami telah menyimpulkannya dalam bentuk kelompok yang sesuai dengan sila kedua. Kami dari kelompok 2 sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Naura, Lase, saya sebagai Yerniati Gea, Bunga, Zeniwa, Minta, dan teman kami Suryani. Kami serahkan kepada penyaji pertama untuk menjelaskan hasil presentasi atau diskusi kami sesuai dengan hasil amatir kami dari kelompok. Oke, silakan. Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 menyimpulkan tentang kemanusiaan yang ada dan beradab. Di situ terdapat sebuah kasus di mana seorang siswa sekolah sering dibully oleh teman-temannya karena penampilan yang berbeda. Siswa tersebut merasa tertekan dan mulai kehilangan semangat untuk belajar di sekolah. Bagaimana tanggapan teman-teman dan pihak sekolah seharusnya bertindak sesuai dengan sila kedua dalam video tersebut? Jawabannya adalah pertama, teman-temannya harus menghentikan pembulian dan memberikan dukungan emosional kepada siswa yang dibully tersebut. Kedua, sesuai dengan sila kedua, setiap individu itu harus diperlakukan dengan adil dan memanusiawi tanpa merendahkan martabat orang lain dan melihat kelemahan orang lain. Pihak sekolah pun perlu memberikan edukasi tentang pentingnya menghargai dan asasi manusia dan membentuk lingkungan yang bebas dari kekerasan dan bullying. Sekian, terima kasih saya kembalikan kepada moderator. Ya, sekian saja dari presentasi kami. Kami memberikan waktu untuk teman-teman kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Kami tutup presentasi kami. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Jika ada kesalahan penyampaian atau tutup kata kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, silakan untuk kelompok. Atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi kami selama kami menonton video yang telah Bapak berikan barusan tadi. Dan untuk itu, izinkanlah kami terlebih dahulu untuk dapat memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sebagai moderator Agresya Negara dan teman saya di samping saya Maria, Sati, Yesri, Eci, dan Billy. Baik, kita masuk pada presentasi kami kepada teman kami Yesri untuk dapat mempresentasikan. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana menurut kami tentang video yang telah kita ini. Di sebuah desa ada beberapa kelompok yang berbeda pendapat tentang cara terbaik untuk mengelola kebersihan lingkungan. Beberapa warga lebih suka bekerja sendiri, sementara yang lain ingin melakukan gotong royong secara rutin. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini agar tercipta persatuan dan kesatuan di desa tersebut? Yang pertama, caranya adalah mendorong musyawarah antara kelompok warga untuk mencari jalan tengah dan menyepakati cara terbaik untuk menjaga kebersihan lingkungan secara bersama-sama. Yang kedua, sesuai dengan sila ketiga yang telah saya tahu, persatuan harus didahulukan di atas perbedaan pendapat dengan cara saling menghargai dan bekerjasama demi kepentingan kita bersama. Yang ketiga, gotong royong. Gotong royong adalah salah satu contoh konkret penerapan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Baik demikian penjelasan kami kembalikan kepada media. Baik, terima kasih. Beginilah hasil presentasi kami. Jika ada teman-teman dari kelompok lain yang masih belum mengerti dan masih belum memahami, kami persilakan untuk bertanya. Ada yang dari kelompok lain? Tidak ya? Bagus sekali, mantap sekali penampilan dari kelompok 3. Baik, silakan ditutup. Baik, demikian saja hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan kami selama kami mau mempresentasikan hasil presentasi kami mohon maaf. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Presentasi kami atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kami kembali. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kunci kerja bersama ada satu
Itu Pancasila merupakan panduan hidup yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya menjadi simbol, tetapi harus menjadi dasar tindakan kita dalam bersikap dan berperilaku di masyarakat. Melalui penerapan Pancasila, kita dapat menjaga persatuan, menghormati sesama, dan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dia materi kita. Itu materi kita pada hari ini. Dan kiranya kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Baik, sebelum kita mengakhiri atau kembali ke tempat semula, mari kita isi lembar khusus untuk pekerjaan kelompok yang harus kita selesaikan hari ini. Sesuai dengan video yang barusan dan kesimpulan yang baru kita kerjakan, ini tugas tambahan untuk setiap kelompok. Mari kita kerjakan. Saya kasih waktu sekitaran 10 menit untuk mengerjakannya pada setiap kelompok masing-masing. Ya, silakan pada kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, kita kerjakan ya. Terima kasih kepada anak-anak kami telah berpartisipasi. Tapi sebelum kita akhiri lah, ada enggak menurut pendapat anak-anak kami tentang pembelajaran kita pada hari ini? Oke Mas. Oke, silakan. Tanggapan saya tentang pembelajaran pada hari ini itu materinya sangat menarik. Saya merasa lebih memahami arti penting Pancasila. Saya berharap juga kita bisa mengadakan penerapan tentang kegiatan yang lebih praktis sesuai dengan simulasi untuk mengadakan penerapan Pancasila dalam situasi. Oke, tepuk tangan oleh kita. Untuk pembaruan kita ke depan. Oke, terima kasih ya Mei. Ada lagi? Oke, silakan. Saya mengadai Pancasila, saya juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan saya juga tahu betapa pentingnya peran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan saya juga terhubung dengan materi yang Bapak sampaikan. Oke, terima kasih. Cakep. Dari anak-anak kami. Baik. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada pesan saya. Minggu depan kita belajar tentang lembaga-lembaga negara. Sebelum kita mengakhiri, siapa yang berdoa kita? Siapa yang berdoa kepada kita pada pengakhir penutup pada kegiatan kita pada hari ini? Oke, silakan. Kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di rumah. Ya Tuhan, terima kasih atas rahmat dan karunia-Mu ini. Dan sebentar lagi kami semua Amin. Baik, Nunggu, terima kasih waktu dan kesempatan dari awal, pertengahan hingga kita mengakhiri materi kita hari ini, dan kiranya pembelajaran kita hari ini bisa membuat anak-anak kami merasa senang. Saya akhiri, selamat siang. Siap, Pak.